Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan sikap seorang muslim dan muslimah kepada dunianya. Yang pertama tadi apa? Menjadi seorang asing atau rantau, musafir. Yang kedua, sikap seorang muslim dan muslimah kepada dunianya, jangan berebut. Jangan berebut dengan dunia. Ini yang kedua. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ini di depan para sahabat. Perhatikan ya, di depan para sahabat. Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian. Kepada para sahabat dan kepada kita pasti umatnya seluruhnya. Jadi Nabi SAW tidak takut umatnya fakir, miskin. Hadis yang mengatakan kefakiran, kemiskinan mendekatkan seseorang kepada kekufuran, hadisnya dhaif. Dan bertentangan dengan banyak hadis, ya. Antaranya hadis ini, Rasul sampai bersumpah bahwa tidak takut umatnya fakir. Walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum ad-dunya. Akan tetapi yang aku takutkan kepada kalian, wahai para sahabatku, dan kepada kita umatnya seluruhnya, ketika dunia dihamparkan di depan mata kepala kalian, gampang cari dunia. Kama busitat man kana qablakum, sebagaimana kaum-kaum terdahulu Allah bukakan dunia di hadapan mereka, baik yang halal ataupun yang haram. Perhatikan, yang haram ini yang bahaya nih. Fatanafasuha kama tanafasuha, menjadikan kalian berlomba-lomba berebut mencari dunianya sebagaimana kaum-kaum terdahulu berebut mencari dunianya. Fatuhlikakum kama ahlakathum, menyebabkan kalian binasa, hancur sebagaimana kaum-kaum terdahulu pun hancur binasa karena berebut dengan dunianya. Allahu akbar. Hadis yang sangat agung, ikhwan. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang dia dikatakan, itu dapatkan sedikit dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang ke dukun ataupun tukang ramal membenarkan apa yang orang itu katakan, maka orang itu telah kufur dari apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an Karim. Bayangkan. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkan dunia luar biasa, ingin kaya raya, ingin mendapatkan jabatan ini, apapun itulah. Lakukan sesuatu yang haram, bahkan kesyirikan luar biasa. Haula wala quwwata illa billah. Dan berapa banyak kita lihat orang-orang yang ingin mencari dunianya, entah itu di tempat pekerjaan, dunia kerja, atau di dunia dagang, dunia bisnis. Berapa banyak orang saling hasad kemudian hanya untuk mencari dunianya. Bahkan orang yang berilmu sekalipun, perhatikan baik-baik, orang yang mengenal sunnah sekalipun, masalah dunia seakan-akan hilang untuk kajian. Salah ini, ikhwan, subhanallah. Kita masuk ke dalam agama Islam secara kafah, totalitas. Bukan hanya akidah saja, bukan hanya manhaj saja, subhanallah. Muamalah pun harus benar. Muamalah pun harus benar, akhlak pun harus benar, adab harus benar. Masuk ke dalam agama Islam secara kafah, totalitas, sempurna. Berapa banyak kita lihat, subhanallah, orang saling hasad dengan yang lain dan lain sebagainya, menjadikan orang tersebut nanti berbuat kezaliman. Tawakal seekor burung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu himasa wa taruhu bitana." Seandainya kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Gimana burung diberikan rezeki? Taghdu himasa wa taruhu bitana. Pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, pulang sore hari dalam keadaan perutnya kenyang, bahkan bisa memberikan kepada keluarganya. Saya sampai detik ini belum tahu burung jadi pegawai negeri, ada nggak? Nggak ada.
burung punya toko gitu di mana? Nggak ada. Beda sama manusia yang jelas, betul ya? Punya kerjaan ini, punya dagang ini, kan beda ya? Burung nggak dikasih akal, beda sama manusia. Dan makanan burung apa? Tertentu, biji-bijian, ulat, subhanallah. Beda sama manusia. Burung-burung ini kita makan manusia. Subhanallah, betul ya? Tapi kalah dengan tawakal seekor burung. Keluar burung itu, lihat yang namanya tawakal itu tidak menafikan usaha, lihat. Keluar pagi hari dan nggak tahu mau kemana loh, nggak tahu mau dapat apa, tapi keluar. Perhatikan baik-baik, subhanallah. Maka ketika manusia harusnya lebih apa? Lebih bertawakal kepada Allah. Allah berikan akal kepada dirinya, Allah berikan hati kepada. Hebat itu, the best itu, insyaallah. Ente kenapa sakit tuh gimana? Pasti nanya ya orang ya. Masalah dunia tonjok-tonjokan, sikut-sikutan. Masalah akhirat tunjuk-tunjukkan. Udah sedekah, ente itu sedekah, nah belakangan aja. Salah ini ya, subhanallah. Yang kedua, jangan berebut dengan dunia. Yakinlah seorang manusia itu tidak akan mungkin mati di atas muka bumi ini kecuali memang rezekinya sudah habis sudah. Dan itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah itu, subhanallah. Tidak mungkin seorang manusia mati di atas muka bumi ini kecuali memang rezekinya sudah habis. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul fi ma'anal hadis mengatakan apa? Seandainya manusia lari dari rezekinya sebagaimana lari dari kematian, pasti rezekinya akan datang kepada dirinya sebagaimana kematian pun akan datang kepada dirinya. Dan gak ada orang yang lari dari rezekinya, betul. Ada satu kisah dikisahkan oleh seorang syekh. Beliau mengisahkan ada seseorang yang terjebur ke dalam sumur. Orang panik nolong dia, ternyata masih hidup, masya Allah. Dia tali tambang naik sampai naik ditolong panjang lebar. Naik, ketika duduk dikasih susu. Ini minum belum. Sian. Minum susu segelas taruh. Ditanya sama orang-orang, kenapa ente bisa kejebur nih? Kenapa? Orang itu ketika mau memperagakan mana begini kejebur lagi 2 kali. Allah takdirkan kejebur lagi. Tapi yang kedua meninggal. Apa kata Syekh? Lihat, Allah Azza wa Jalla tidak mungkin zalim kepada hambanya. Rizki orang ini belum habis ternyata. Dinaikin sama Allah, belum mati dah. Masih dapat segelas apa? Susu. Ternyata rezeki sampai situ habis, baru meninggal, masuk lagi jebur 2 kali. Jangan takut ya, jangan takut. Kita hidup di dunia ini hanya tinggal apa? Usaha yang benar, berdoa kepada Allah, tawakal. Urusan hasil bukan urusan kita. Kalau kita dituntut hasil luar biasa beratnya. Yang kedua, yang ketiga, sikap kita kepada dunia. Yang ketiga, jangan jadikan dunia menjadi tujuan utama atau ambisi terbesar. Jangan jadikan dunia menjadi tujuan utama atau ambisi terbesar. Ini yang saya katakan tadi. Bukan berarti seseorang tidak boleh mencari dunianya. Fadhal, silakan. Gak terlarang jadi orang kaya dalam Islam. Tapi ingat, tujuan utama kita bukan dunia, ukhrawi, akhirat, surga Allah. Ambisi terbesar kita bukan dunia, tapi surga Allah tabaraka wa ta'ala. Ambisi terbesar seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, dalam potongan doanya, ini panjang di potongannya, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami. Wa la taj'alid dunya akbar hammina. Dan jangan jadikan dunia menjadi tujuan utama kami, ambisi terbesar kami. Wala mablagha ilmina. Dan jangan jadikan dunia menjadi puncak dari ilmu kami. Allahu akbar. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Ini yang saya katakan, subhanallah. Hebatnya para ulama salaf dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul mujtahidin. Mereka mencari dunia, bukan enggak berarti mencari dunia, subhanallah. Mereka mencari dunia, tapi tidak menjadikan itu tujuan utama, bukan tujuan pertama, bukan tujuan terbesar, bukan ambisi utama bagi setiap muslim dan muslimah. Karena tujuan utamanya tidak bukan adalah ukhrawi, akhirat Allah, surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, Ibnu Majah, Tirmidzi dan juga lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, membedakan antara abdud dunia dengan abdul akhirah, budak-budak negeri dunia dengan hamba-hamba negeri akhirat. Man kanatid dunya hammahum, barang siapa yang dunia menjadi hamnya, tujuan utamanya, ambisi terbesarnya, buka mata pagi hari yang dipikirkan dunia.
Nggak ada akhiratnya itu, subhanallah. A'udzubillah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran di depan kedua pelupuk matanya. Nggak kaget antum orang-orang yang penggila dunia, hartanya berlimpah luar biasa tapi tetap kurang. Betul ya? Mau cari lagi terus, Allah jadikan kefakiran di depan kedua pelupuk mata orang itu tuh. Selalu butuh kepada dunia bukan butuh kepada akhirat. Alhamdulillah. Wa farraqa alaihi amrahu, dan Allah cerai-beraikan segala urusannya. Walam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dunia tidak mendatanginya kecuali yang telah ditakdirkan untuknya, sekedarnya saja. Lanjutannya, wa man kanatil akhiratu hammuhu wa niyatuhu, barang siapa yang akhirat menjadi hamnya, niat utamanya, tujuan utamanya, ambisi terbesarnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan masukkan ghina, kekayaan, kecukupan dalam hatinya. Dan ini kekayaan yang hakiki nih, kawan. Nah, hadisnya Rasul bersabda apa? Laisal ghina an kathratil 'aradi, walakin ghina nafs. Bukan kekayaan yang hakiki ketika orang banyak hartanya luar biasa, bukan itu kekayaan hakiki. Tapi kekayaan hakiki ketika Allah berikan kekayaan hati bagi dirinya. Allah masukkan ini ghina fi qalbihi. Allah masukkan kekayaan, kecukupan dalam hatinya. Kekayaan dalam hatinya, kaya hati, subhanallah. Wa jama'a lahu syamlahu, Allah satukan segala urusannya. Allah kasih mudah itu segala urusannya. Dan yang ujungnya luar biasa, ikhwan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina atau tunduk. Allahu akbar. Lihat bedanya ya. Abdul dunia dengan abdul akhirah. Mau jadi yang mana kita? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Lisan mengatakan yang kedua, perbuatan nggak tahu. Allah. Ini yang keberapa? 3. Jangan jadikan dunia menjadi tujuan utama, ambisi terbesar. Oh, saya lupa, subhanallah. Saya sering dengar nasihat ayah ibu atau kakek nenek kepada anak cucunya. Nah, cari duniamu tapi jangan lupa akhiratmu. Saya dengar ya. Cari dunia tapi jangan lupa sholat, jangan lupa puasa. Tapi yang pertama cari apa? Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas 77 apa? Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah oleh kalian negeri akhirat kalian, tapi jangan lupakan nasib kalian di dunia. Kebalik enggak? Betul ya? Kalau cari dunia jangan lupa akhirat, mana yang prioritas? Dunia. Kalau cari akhirat jangan lupa dunia, mana yang prioritas? Akhirat. Subhanallah. Kita sering bolak-balik ayat nih, kawan. Subhanallah. Ini yang ketiga. Yang keempat, sampai jam 11 kita sini. Kabur. Yang keempat kata para ulama, zuhudlah kepada dunia. Zuhudlah kepada dunia. Zuhud. Banyak orang salah persepsi tentang masalah zuhud nih. Salah makna, salah mengartikan masalah zuhud. Yang mengartikan bahwa zuhud itu harus pakaiannya jelek, tinggal di masjid, miskin, compang-camping. Ini salah, ini bukan zuhud ini namanya. Apa definisi zuhud yang benar? Kata Nabi SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau pada dunia, maka Allah akan cinta kepada dirimu, kan begitu? Zuhudlah engkau dari apa yang ada di tangan manusia, manusia pun akan cinta kepada dirimu. Apa definisi zuhud? Ada banyak para ulama mendefinisikan zuhud. Ada tidak 3, insyaallah taala mencakup 3 definisi ini. Yang pertama kata para ulama, zuhud tafadhulul akhirah 'ala dunia. Lebih mendahulukan akhirat ketimbang dunia. Ini yang pertama, definisi zuhud yang pertama, lebih mendahulukan akhirat ketimbang dunia. Yang kedua, definisi yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, az-zuhud tarkuhu ma la yanfa'uhu fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang enggak ada manfaatnya untuk negeri akhirat. Nah, ini definisi luas luar biasa Syekhul Islam, masyaallah. Meninggalkan segala sesuatu
yang nggak bermanfaat untuk negeri akhirat. Kita tahu ini nggak manfaat, nggak ada manfaatnya untuk negeri akhirat saya nih, tinggalkan. Ini zuhud berarti orang. Nah, ini luas definisinya, kan. Tarkuhu ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi negeri akhirat. Yang ketiga, definisi zuhud yang ketiga, menjadikan akhirat di hati dan dunia di tangan. Menjadikan akhirat di hati dan dunia di tangan. Sesuatu yang masuk dalam hati seseorang ketika hilang pasti sedih. Betul ya? Orang tua kita meninggal, misal istri kita, anak kita meninggal. Kenapa? Karena masuk dalam hati kita, kita cintai maksudnya kita. Perhatikan baik-baik, ini beratnya di sini, kan. Ketika dunia itu masuk dalam hati kita, akhirat sulit untuk masuk, nggak ada tempat buat masuk. Zuhud adalah, kata para ulama, orang yang berhasil memasukkan akhirat di hatinya, walaupun dunia itu ada di tangannya. Walaupun maksudnya apa? Walaupun dunia ada di tangannya, mungkin dia banyak uang, tapi dimasukkan dalam hatinya ternyata apa? Akhiratnya. Contohnya tadi Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Dunia ada tangannya, maksudnya apa? Bahari kaya raya, betul ya? Banyak harta kekayaannya dunia, tapi nggak sampai masuk dalam hati mereka. Ini yang berat, ini yang susah di sini nih. Akhirat yang berhasil mereka masuk ke dalam hati mereka. Kalau kita dibalik, subhanallah, dunianya masuk ke dalam hati kita luar biasa, akhiratnya di tangan. Yang lebih parah lagi, dunianya masuk ke dalam hati, tapi nggak ada dunianya. Faham antum? Beda sama tadi pertama ya. Akhirat yang dimasuk dalam hati walaupun dunia itu di tangannya, kan begitu. Ini dibalik. Dunianya masuk ke dalam hatinya tapi nggak ada yang digenggam dunianya, nggak ada punya uang maksudnya. Tapi dunianya masuk luar biasa dalam hatinya. Nah, ini yang berat di sini, subhanallah. Ada satu kisah luar biasa seorang ulama salaf yang ketika anaknya meninggal. Anak titipan Allah Azza wa Jalla, duniawi maksudnya, titipan Allah. Walaupun nantinya bisa menjadi ukhrawi, bisa menjadi apa? Investasi besar kita maksudnya bagi akhirat kita. Tapi aslinya duniawi, titipan Allah kita maksudnya. Harta, jabatan, kekayaan, anak, dan lain sebagainya, titipan Allah gitu, duniawi. Ketika anaknya meninggal, sedih. Manusiawi, Rasulullah SAW meninggal, ketika Ibrahim meninggal, beliau sedih, menangis, kan begitu. Karena banyak orang yang bertakziah kepada ulama ini, mungkin tidurnya kemalaman atau gimana dan lain sebagainya. Subuh, ketika dia bangun, orang sudah selesai sholat subuh di masjid. Masih ada waktunya. Bukan jam 8 ya, jam waktu duha subuhnya, enggak. Masih ada waktu subuh, tapi di masjid sudah apa? Selesai. Maka ulama ini mengatakan, dan ini sekali seumur hidup ulama ini, enggak pernah lagi. Sekali seumur hidup ulama ini, bayangkan. Ulama ini mengatakan, ainan nas. Mana manusia yang kemarin bertakziah kepada diriku ketika anakku meninggal? Al-yaum musibati a'zam. Hari ini musibahku lebih besar. Ketika aku nggak bisa salat subuh berjamaah di masjid. Kenapa? Karena akhirat aku yang hilang itu. Akhiratku yang hilang. Nah, ini yang nggak mudah ya kan, betul ya. Ketika kita kehilangan 2 rakaat qobliyah subuh aja, besok juga ada lagi. Kehilangan, ya Allah, ini beratnya. Kehilangan salat berjamaah di masjid, kehilangan kesempatan untuk bersedekah, kehilangan kesempatan untuk membantu orang lain, kehilangan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Sayang ini. Itu akhirat kita semua ya, Pak. Karena musibah terbesar musibah pada akhirat tadi itu doa Nabi. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami. Musibah terbesar adalah musibah dalam agama. Zuhud kepada dunia. Dan yang terakhir, yang kelima, jangan buang-buang waktu di dunia. Jangan membuang-buang waktu di dunia. Sayang ya kawan, subhanallah. Saya lihat banyak sekali, dan aktsarun nas yudayyi'ul waqt, kata para ulama. Kebanyakan manusia, mayoritas manusia menyia-nyiakan waktunya. Menyia-nyiakan waktunya. Malam begadang main gaple itu. Ini apa ini, subhanallah. Tiap malam lagi bisa begitu tuh, subhanallah.
Syaitan benar-benar memasukkan kenikmatan dalam itu tuh. Padahal ketika main gaple tiap malam berdiri hukumannya. Kasih juga Pak, ini di sini nih. Apa ini subhanallah. Tapi ketika dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hilang. Ada tuh. Gimana subhanallah, jangan buang-buang waktu kita di dunia, sayang. Prinsip hidup seorang muslim tidak mau mengeluarkan keringatnya, tidak mau capek, tidak mau letih, kecuali di dalamnya ada surga Allah. Prinsip hidup seorang muslim, ikhwan, subhanallah. Dan ini luas cakupannya, bisa kepada Allah, bisa kepada manusia, kan begitu ya? Membantu orang itu bisa mendapatkan pahala akhirat, kan begitu ya? Bukan hanya kepada Allah, perhatikan. Hanya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan buang-buang waktu kita di dunia. Ketika itu, apalagi yang sekarang nih, 10 hari terbaik di atas muka bumi ini nih. 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang pahalanya mengalahkan pahala jihad ketika orang beramal saleh pada 10 hari ini. Allahu Akbar. Sangat disayangkan ketika seseorang menyia-nyiakan waktunya pada 10 hari ini. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan manfaat bagi anda dan antum sekalian, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu bisa mendapatkan hidayah taufik untuk bisa mengarungi dunia kita, menjadikan dunia di tangan dan akhirat di hati kita. Pertanyaan di sini. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan jamaah. Allahumma amin. Ustaz, bagaimana caranya agar Allah cinta dengan kita sehingga nama kita Allah sebut di hadapan malaikat Jibril dan juga para malaikat? Yang pertama, menuntut ilmu syar'i. Hadis yang terkenal, arba'un li arba'. Arba'un li arba'. Empat. Maksudnya ketika orang melakukan 4 hal, dia akan mendapatkan 4 hal pula. Apa itu? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Tidaklah suatu kaum berkumpul, yang dilakukan pertama berkumpul. Di mana? Fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjidnya Allah, seperti ini. Lihat, yang kedua, berkumpulnya di masjid, walaupun dalam hadis lain tidak disebutkan masjidnya, tapi jelas masjid lebih afdal. Gitu. Ngapain mereka ketika mereka berkumpul di masjid? Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, dan sekarang kita sedang membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna fima bainahum, yang keempat, mempelajari kitab Allah, begitu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, 4 hal. Maka mereka akan mendapatkan 4 hal pula. Apa itu? Illa nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan, sakinah akan diturunkan kepada mereka semua. Allahu Akbar. Sakinah, ketenangan akan datang kepada mereka semua tuh, masuk dalam hati mereka oleh Allah, diberikan oleh Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicurahkan rahmat luar biasa sebanyak-banyaknya oleh Allah. Kemudian wa hafathumul malaikah, diliputi oleh malaikat. Riwayat yang menyebutkan malaikat mengepakkan sayapnya bagi seorang penuntut ilmu syar'i, mendoakan kebaikan dan lain sebagainya. Ada banyak pendapat ulama tentang masalah tafsir hadis ini. Yang terakhir, wa dzakarallaha ta'ala fi man 'inda, Allah akan menyebut-nyebut namanya di depan para malaikatnya. Dalam hadis lain, yubahi bikumul malaikah, Allah Azza wa Jalla akan membangga-banggakan namanya di hadapan para malaikat. Siapa itu? Seorang penuntut ilmu syar'i. Karena itu ikhwan, jangan pernah malas dalam datang menuntut ilmu syar'i. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla baru selesai menuntut ilmu tuh ikhwan. Hatta al-mamat, kata Imam Ahmad, sampai mati, sampai masuk lubang kubur, baru selesai menuntut ilmu syar'i. Dan tidak ada rasa puas ketika orang mengatakan, oh saya sudah cukup kok, dapat banyak ilmu kok, sudah nggak usah. Pada saat ini dia menjadi orang jahil, kata para ulama. Pada saat itu dia menjadi orang jahil, yang pernah menjelaskan menuntut ilmu syar'i. Yang kedua, mengamalkan ilmu tersebut. Perhatikan ini ikhwan, mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya. Mengamalkan berarti bagi siapa? Bagi diri sendiri dong. Mengamalkan. Dia tahu satu ilmu, dia amalkan. Dia tahu satu ilmu, dia amalkan. Walaupun ilmu sedikit, insya Allah akan barakah. Dan dengan kedua kekuatan inilah kaum muslimin akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla izzah, kemuliaan dunia akhirat, kejayaan. Quwwatul ilmiyah wa quwwatul amaliyah, kekuatan ilmu dan kekuatan amal saleh, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Para sahabat Nabi dua kuat ini nih, ikhwan. Dan kaum muslimin dua-duanya zaman sekarang apa? Lemah. Mereka tidak berilmu tentang ilmu agama mereka, mereka pun tidak beramal saleh. Mereka pun tidak mengamalkan ilmu yang
mereka yang memiliki mengamalkan amal saleh. Dengan kata lain iman, ilmu dan amal saleh jelas. Yang ketiga, mendakwahkannya minimal kepada keluarga kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berusaha mendakwahkan sedikit. Yang ketiga, itu yang dilakukan oleh para ulama. Yang keempat, bersabar di atas semua itu. Bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam beriman, bersabar dalam beramal saleh, bersabar dalam mendakwahkan itu semua. Ini dalam surat apa? Al-Asr. Betul ya? Surat favorit kita dalam salat. Al-Asr. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang terakhir, selalu berdoa kepada Allah agar Allah selalu berikan istiqomahan kepada diri kita. Nanti kan masih banyak insyaallah taala itu. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan dunia yang ada dalam hati kita? Jangan dihilangin. Semisal masih ada kekikiran dalam hati, iya. Saya katakan tadi, cinta kepada dunia pada hakikatnya fitrah bagi setiap manusia. Kita cinta kepada istri kita, cinta kepada anak, cinta kepada harta ini. Hakikatnya fitrah, tapi ketika cinta dunia ini mengalahkan cinta kepada akhirat, ini yang berbahaya gitu maksudnya. Jadi bukan berarti hilang sama sekali, nggak ada sama sekali gitu. Tapi bagaimana seorang berusaha mengecilkan dunia, membesarkan akhirat, menjadikan tujuan utamanya negeri akhirat dan lain sebagainya, zuhud dan lain sebagainya. Contohnya tadi apa? Kekikiran dalam hati. Ada kikir, ada bakhil. Nah, ini diantara penyakit, hati-hati nih kawan. Di antara terapinya apa? Melawan syaitan yang menghembuskan untuk selalu kikir. Begitu yang melawan hawa nafsu kita selalu kikir. Gimana caranya? Setiap hari sedekah. Walaupun sedikit. Walaupun 1.000, walaupun 2.000, walaupun 5.000 satu hari. Setiap hari usahakan sedekah. Setiap hari pasti. Kenapa? Fa inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah apa? Dawam, continue, terus-menerus walaupun itu sedikit. Lihat. Usahakan masukkan ke dalam diri kita amal sedekah setiap hari. 1 kali, 2 kali, sampai lama-lama Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan dia dalam sedekah. Sehingga ketika 1 hari dia akan sedekah, ada sesuatu yang hilang tuh. Satu orang subhanallah, satu ustaz cerita, ustaz saya bakhil ini subhanallah, gimana cara supaya mengobati bakhil? Ustaz ini mengatakan gitu. Nanti setiap hari sedekah walaupun cuma 1.000, 2.000, 5.000 setiap hari tapi orang ini kaya raya subhanallah. Maka dilakukan saran ustaz tersebut apa? Ketika beberapa bulan ketemu lagi ustaz tersebut, Ustaz, saya sekarang mau bangun masjid ustaz. Dia jalankan benar-benar apa? Dia istiqomahkan itu insyaallah. Dia lawan. Buat sebaliknya apa yang syaitan bisikan kepada kita. Ketika syaitan bisikan diri kita apa? Ujub, sombong, kibur. Buat sebaliknya. Ya Allah, apa yang saya mau banggakan? Saya dari sesuatu yang hina kemana-mana bawa sesuatu yang hina, mati jadi sesuatu yang hina, betul ya? Dari air mani kemana-mana bawa sesuatu yang hina dalam perut kita nih, kotoran, mati menjadi bangkai. Apa yang mau kita banggakan? Lihat, bikin sebaliknya apa yang dibisikkan syaitan, bikin sebaliknya dah. Ketika kita hasad kepada orang, contohnya, harusnya ente yang dapat bukan fulan, harus ente bukan fulan, terus itu syaitan biasa menghembuskan tuh kepada manusia tuh. Maka bikin sebaliknya apa? Angkat tangan kita ke langit, doakan orang itu sebanyak-banyaknya sampai hati kita lega. Kalau belum lega, beli hadiah, kasih hadiah kepada orang itu. Ini yang ditambahkan apa? Menjadikan syaitan jengkel. Nyatanya ini ketika kikir, itu orang miskin kalau sedekah jangan sedekah sudah. Enggak pakai lihat set. Ya 100.000 tuh insyaallah. Jangan pakai dilihat insyaallah. Itu diantara kata para ulama melawan hawa nafsu. Jangan diikutin terus. Ketika diikuti terus nggak mungkin kita sedekah. Memaksa memang, memaksa diri kita untuk beribadah, memaksa diri kita untuk sedekah, memaksa diri kita untuk berbuat baik. Bukan berarti memaksa ini nggak ikhlas ya, tidak. Bisa jadi dia memaksa untuk beramal soleh dan dia ikhlas gitu. Jadi bukan berarti lawan kata dari ikhlas itu memaksa diri, enggak, salah. Dia memaksa diri supaya beribadah kepada Allah dan dia tetap mengikhlaskan karena Allah ketika dia berbuat amal soleh tersebut gitu. Dan jangan lupa terakhir, jangan lupa apa? Doa kepada Allah Azza wa Jalla.
Ustaz, tolong beri nasihat kepada orang-orang yang ketika bertemu tidak saling sapa dan senyum sama muslim. Jazakallahu khair. Ya betul, ini harus disentil-centilin, masyaallah. Ikhwan, gigi antum ini bukan aurat antum. Perhatikan baik-baik ini. Betul ya? Gigi kita ini bukan aurat. Ada antum cari di buku fikih, gigi antum aurat gitu. Laki kepada laki maksudnya, perempuan kepada perempuan. Gak ada yang bilang gigi aurat, gak boleh dikasih ini. Gak ada. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau tersenyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Ini subhanallah. Di muka serem, jenggot, nggak mau senyum. Gimana orang mau simpatik ini kan? Bagaimana orang mau tertarik masuk dakwah ini, subhanallah. Kalau ternyata akhlak kita tidak mencerminkan akhlakul karimah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senyum kepada orang, berikan ramah kepada orang, berikan yang terbaik kepada orang, subhanallah. Ketika salaman bukan dilihat orang tersebut, senyum, tanya orang tersebut dengan baik, akhlakul karimah, adab Islamiyah. Berapa banyak orang-orang yang ternyata masuk dalam Islam kepincut tertarik dengan dakwah dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Albani mengatakan saya berpikir kerusakan atau kebanyakan muslimin di zaman sekarang ternyata hanya masalah akidah yang tidak benar. Ternyata saya salah. Ada yang lain daripada itu akhlak Islamiyah yang hilang dari diri mereka. Akhlakul karimah, adab Islamiyah yang hilang dalam diri mereka. Ini salah nih, ikhwan. Tunjukkan bahwa diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang memang mendapatkan sunnah dan itu kenikmatan dari Allah. Di antara adalah melihat manusia melihat bagaimana bukti real di hadapan nyata diri kita, akhlakul karimah kita kepada manusia. Ramah kepada orang, bantu orang lain, sapa tetangga, berbuat baik, kasih hadiah terus. Bukan kemudian merengut ketemu orang nggak pernah senyum dan lain sebagainya. Sapa, apalagi ketika mengucapkan assalamualaikum mendapatkan pahala, mendoakannya, membalas subhanallahil azim. Ini Islami, kawan. Jadi banyak ternyata agama Islam ini yang ternyata mencorengnya itu orang Islam itu sendiri. Sunnah Nabi SAW mencorengnya ternyata orang yang mengenal sunnah itu sendiri gitu. Oknum-oknum yang ternyata subhanallah, akhlak, adab. Dan ini hikmah kata para ulama. Mengapa para ulama terdahulu itu belajar adab terlebih dahulu baru belajar ilmu? Abdullah bin Barak mengatakan apa, dan para ulama lain juga mengatakan ini, talabtul adab 30 sanah wala talabtul ilm 20 sanah. Aku mencari adab itu 30 tahun lamanya, baru setelah itu aku mencari ilmu selama 20 tahun lamanya. Kenapa? Karena ketika orang langsung menuntut ilmu tanpa adab dan akhlak yang benar, akan hasil yang seperti ini takutnya. Na'udzubillah. Orang yang berilmu tapi kosong dari adab dan akhlak yang benar. Adab akhlak itu luar biasa pentingnya, ikhwan. Ada pembahasan tersendiri tentang masalah bagaimana akhlakul karimah itu luar biasa, masya Allah. Makanya memberatkan timbangan akhirat kita, timbangan amal kebaikan kita nanti di hari akhirat. Husnul khuluq, akhlak yang baik, mengalahkan semua itu luar biasa, masya Allah. Maka senyum ya dari sekarang ya, coba senyum untuk bisa nggak senyum? Allah. Ustaz, apa saja amalan agar kita bisa masuk surga Firdaus? Wah, ini kajian 3 jam nih, siap, masya Allah. Banyak pada ikan ikhwan ya, tidak lain tidak bukan yang pernah beriman kepada Allah yang saya katakan tadi, beriman kepada Allah tabaraka wa taala, berilmu tentang ilmu agama. Ada kajian-kajian khusus tentang masalah bisa mendapatkan surga Firdaus dan lain sebagainya. Intinya adalah amal-amal saleh. Amal-amal ketaatan, amal-amal ibadah kepada Allah yang dilakukan dengan ikhlas dan ittiba'ur rasul, insyaallah taala amal-amal saleh itu akan mengantarkan kita untuk bisa mendapatkan rahmat dan karunia Allah, yang dengan rahmat dan karunia Allah tersebutlah kita bisa masuk ke surga Allah azza wajalla. Dan jauhi amal-amal kemaksiatan, amal-amal durhaka kepada Allah. Amal-amal durhaka kepada agama ini. Nah, amal kedurhakaan kepada Allah, kemaksiatan, kedurhakaan, kesyirikan, kebid'ahan dan lain sebagainya akan menjauhkan kita dari surga, akan menjauhkan kita dari rahmat Allah, bahkan mendekatkan kita kepada murka Allah dan neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita secara singkat. Allah a'lam bissawab, itu mungkin yang saya bisa sampaikan.
Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat bagi diri anda dan antum sekalian, dan mudah-mudahan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu bisa mendapatkan hidayah atau taufik sampai Allah Azza wa Jalla wafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di tempat ini, mudah-mudahan juga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal yang sangat berharga yang Allah berikan kepada setiap manusia, jami'un nas, baik muslim atau kafir, adalah jatah. Sabtu 3 Agustus mengejar sayap seekor nyamuk ba'da maghrib di Masjid Al-Mutakin ABM. Ahad 4 Agustus ba'da subuh, indahnya surga dan mengerikannya neraka di Masjid Al-Muhajirin Villa Bukit Sengkaling. Luar biasa juga Bapak Ibu sekalian. Penyesalan yang sejati pukul 9 di Masjid Al-Mukminun Jalan Mahakam. Cahaya hidayah dalam hatinya. Apa itu? Ilmu tentang La ilaha illallah ba'da maghrib di Masjid Al-Mukhlisin Tunggul Wulung. Hadirilah, ajak keluarga serta kerabat.